Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bang Ren dan balik lagi di segmen Oring nih, atau obrolan ringan. BTW apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di segmen Oring kali ini Bang Ren mau ajak kalian diskusi nih. Kita kan udah sama-sama tahu ya soal rancangan kebijakan pemerintah tentang penggunaan etanol 10% dalam BBM. Jadi, campuran BBM yang akan dijual nanti adalah 90% base fuel-nya dari bahan bakar fosil dan 10% dari etanol. Tapi kita nggak bahas soal pemerintahnya nih teman-teman. Yang akan kita bahas adalah kira-kira bagus nggak sih penggunaan BBM E10 atau yang dicampur dengan etanol 10% dalam motor 2 tak dan 4 tak gitu teman-teman. Dan menurut kalian aman nggak sih penggunaan BBM yang dicampur dengan etanol 10% dalam penggunaan jangka waktu yang panjang? Bang Ren tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu nih, apa sih etanol itu? Etanol atau etil alkohol adalah senyawa kimia organik yang mudah terbakar, memiliki bau yang khas dan tidak berwarna. Senyawa ini merupakan bahan bakar utama dalam minuman beralkohol dan memiliki berbagai kegunaan lain sebagai pelarut, disinfektan, dan bahan bakar alternatif lainnya. Etanol dapat diproduksi secara alami melalui fermentasi tanaman atau melalui proses kimia industri. Lalu salah satu sifat etanol nih yang bahaya, yaitu mudah menyerap air dari atmosfer sekitar. Artinya, di lingkungan kita yang memiliki udara yang lembab, air akan mudah tercampur dalam BBM kendaraan kita nanti nih apabila etanol ada dalam kandungan BBM yang kita pakai nanti. Gitu teman-teman. BTW penjelasan tadi Bang Ren dapat dari Google ya. Nah, di sifat etanol inilah nih yang Bang Ren khawatirin untuk motor 2 tak. Kenapa? Mesin motor 2 tak itu kan beda ya teman-teman ya, proses pembakarannya dengan motor 4 tak. Dimana motor 4 tak itu kan cuma ada 4 langkah, bukan cuma 4 langkah sih. Dimana motor 4 tak itu kan 4 langkah untuk proses pembakaran, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah pembuangan atau langkah buang itu yang dibuang ke exhaust sistem pembakarannya. Dan di mesin 4 tak itu BBM tuh nggak ngendep di bagian crankcase mesin kita teman-teman. Kita bahas dikit ya soal proses pembakaran pada motor 2 tak ya. Jadi pada motor 2 tak itu kan butuh 2 langkah proses pembakarannya. Pada saat yang satu adalah langkah kompresi dan langkah hisap. Nah itu terjadi secara bersamaan pada saat seher menuju TMA dari TMB. Jadi pada saat seher ke atas itu terjadi proses kompresi di ruang bakar dan terjadinya proses pengisapan udara dan campuran BBM ke bak crankcase melalui lubang port atau lubang intake yang terbuka. Nah, yang kedua, pada saat seher nih dari TMA ke TMB ke bawah gitu nah, dia itu ngedorong campuran BBM yang tadi dihisap pada proses langkah pengisapan masuk ke ruang bakar. Nah, ketika si sehernya ke bawah gini, dia ngedorong campuran BBM dan udara itu ke ruang bakar melalui transfer port gitu atau lubang bilas. Nah, gitu juga pada saat seher ke bawah, si campuran BBM yang baru ini masuk, dia tuh ngedorong sisa pembakaran ke arah lubang exhaust gitu teman-teman. Makanya kan kalau misalnya di mesin 2 tak itu kan suka ada BBM atau oli yang keluar. Jadi kalau kalian lihat, atau kalian gitu itu kesini, knalpot si motor 2 tak itu pasti basah. Nah, itulah sisa pembakarannya. Dan tadi itu sekilas tentang proses pembakarannya. Jadi nggak secara detail ya Bang Ren jelasinnya. Nah, yang jadi masalahnya di dalam bak si crankcase ini, di bak crankcase 2 tak ini, itu kan ada kerek as, ada kelahar kerek as yang pokoknya yang ada di dalam situ lah. Nah, kalau pada mesin mati, otomatis kan BBM yang belum kebakar tuh, atau yang udah dihisap tapi belum kebakar, itu kan pasti ngendap di ruang bak si crankcase itu ya. Yang jadi masalahnya itu kalau misalnya si BBM udah kecampur etanol, dan si etanol itu kan yang tadi ya, balik lagi ke sifat dasar etanol, dia mudah menyerap air dari atmosfer sekitar. Khawatirnya BBM yang masuk ke dalam ruang bakar itu atau bak crankcase itu mengandung air teman-teman. Nah, dalam jangka waktu yang lama, namanya air atau besi gitu ya, ketemu air atau kerendam air, itu pasti karat. Nah, khawatirnya apabila
kerkas atau kelahar kerkas karat itu kan bisa bikin seret muternya si kerkas itu teman-teman. Apa namanya? Bisa bikin seret muternya si kelahar kerkasnya. Jadi ya bisa menimbulkan suara yang berisik dan juga menimbulkan apa namanya? Jebol lah, ibaratnya bubar gitu kan tuh si kelahar atau rontok. Nah, itu tuh yang bahaya. Buat ngebenahinya ya otomatis kita belah mesin. Lalu selain bagian mesin atau di bak mesin tadi ya, bak crankcase tadi. Nah, kalau menurut Bang Ren sih apabila ada kandungan air di dalam BBM ya, itu bisa nyebabin berbet. Pada motor 4 tak atau 2 tak itu pasti berbet. Dan juga bisa mengakibatkan korosi pada bagian-bagian di dalam karburator nih teman-teman. Pertama kayak pilot jet, main jet atau spuyer, terus jarum nozzle. Nah itu bisa korosi tuh. Kalau itu udah korosi, otomatis sirkulasi atau semprotan bahan bakar yang akan disemprotkan ke ruang bakar lewat manifold atau intake itu pasti akan tersumbat dan kurang sempurna gitu teman-teman. Lalu balik lagi nih ke pertanyaan di atas nih, kira-kira menurut kalian bagus gak sih BBM E10 itu atau BBM yang dicampur oleh etanol 10% untuk motor 2 tak dan 2 tak? Kira-kira bagus gak nih? Nah, menurut kalian aman gak sih penggunaan BBM E10 dalam jangka waktu yang panjang di motor 2 tak dan 2 tak? Sekali lagi, Bang Ren tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Dan terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kenapa Bang Ren ajak kalian untuk diskusi di kolom komentar? Tujuannya biar teman-teman yang lihat video ini nih, pasti kan dia ngeliat komentar ya, ngeliat kolom komentar. Nah, di situ tujuan Bang Ren nih, biar kita diskusi nih. Jadi biar sama-sama tahu, oh ternyata bagus nggak sih buat kendaraan, bagus nggak sih buat ini, atau kurang bagus buat kendaraan, atau kurang bagus buat ini. Nah, situ tujuan Bang Ren ajak kalian diskusi di video ini teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.